Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yulfina Toja dari Prodi Akuntansi semester 3 dengan NIM 3013 042322000004. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam submateri. Yang pertama ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua ada pengertian akuntansi biaya. Yang ketiga ada tujuan dan peran akuntansi biaya. Yang keempat ada karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang kelima ada akuntansi biaya sebagai sistem informasi, serta yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih akuntansi keuangan. Seperti yang kita tahu, akuntansi keuangan ini ialah proses di mana pencatatan, pengelaporan, pengklasifikasian terhadap transaksi-transaksi keuangan yang juga memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pihak eksternal, yang dimana ada investor, kreditor, serta pemerintah dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi ini juga terjadi pada transaksinya ini terjadi pada masa lalu yang dimana dia memiliki suatu perbedaan, yang dimana akuntansi keuangan ini yang terlibat langsung itu dengan perusahaan tidak terlalu banyak, yang dimana hanya ada bagian-bagian atau yang punya kepentingan khusus terhadap perusahaan itu sendiri, yang dimana seperti mungkin pemegang saham. Baik, kemudian yang kedua di sini ada akuntansi manajemen. Seperti yang kita tahu, akuntansi manajemen ini merupakan cabang akuntansi yang dimana dia berfokus dalam penyediaan informasi keuangan serta keuangan yang relevan dan tepat waktu kepada manajemen internal, yang dimana juga memberikan informasi untuk masa yang akan datang. Jadi dia memberikan informasi untuk masa-masa yang akan datang. Transaksi dia mencakup semua perusahaan serta organisasi yang berdiri di dalam suatu perusahaan itu. Jadi semua dia berperan penting di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian yang poin kedua ada pengertian dari akuntansi biaya. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, akuntansi biaya ini merupakan proses di mana pengidentifikasian, pencatatan, pengendalian, penghitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan terhadap biaya-biaya pokok suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa, untuk membuat suatu keputusan bisnis, yang dimana untuk membuat keputusan bisnis itu menjadi lebih baik dan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan suatu keuntungan. Jadi akuntansi biaya ini di mana suatu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang berupa barang maupun jasa, yang dimana untuk meningkatkan suatu keuntungan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada tujuan dari akuntansi biaya, yaitu yang pertama ada penentuan serta penetapan harga jual atas produk dan laba rugi periodik. Maksudnya di sini sebelum menghitung serta mengetahui biaya dari produksi ini perlu adanya penentuan harga untuk biaya-biaya produksi, yang dimana biaya-biaya itu terjadi pada biaya bahan baku, mungkin tenaga kerja, orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan itu, serta overhead terhadap pabrik. Kemudian adanya laporan laba rugi ini untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja perusahaan itu seperti apa, apakah perusahaan ini dapat mencapai target atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pengendalian kegiatan usaha secara rutin. Maksudnya di sini perencanaan ini dibuat untuk memberikan atau membuat suatu target berdasarkan produksi yang akan kemudian ditetapkan. Jadi sebelum produksi itu ditetapkan, kita perlu adanya perencanaan. Perencanaan ini untuk menetapkan atau memberikan pandangan sejauh mana pencapaian yang akan dihasilkan dari rencana-rencana yang tadi dibuat, apakah sesuai target atau berdasarkan produksi-produksi yang sudah ditetapkan atau tidak. Kemudian pengendalian ini maksudnya melihat sejauh mana jumlah produksi ini, apakah dia mencapai target atau tidak. Kemudian mungkin ada kendala-kendala di dalam suatu proses produksi,
maka harus ada pengendalian atau orang yang mengendalikan serta mengawasi di dalam suatu perusahaan itu sendiri, yang dimana dia perlu mengetahui nih perusahaan ini dapat mengambil tindakan yang lebih lanjut atau tidak. Jadi perlu ada yang mengendalikan atau menjaga, mengawasi di dalam suatu perusahaan itu. Lalu kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan tidak rutin atau pengevaluasian terhadap anggaran maupun standar dan perencanaan jangka panjang. Jadi jika perusahaan ini ingin mengembangkan serta meluncurkan suatu produk baru ke pasar, ini kan biasanya secara tiba-tiba ya. Jadi ini juga termasuk ada dampak di dalam pengambilan keputusan yang dimana tidak rutin ini. Jadi dia terjadi secara tiba-tiba, mungkin tiba-tiba ada peluncuran terhadap produk baru. Jadi perusahaan ini harus berupaya untuk mengambil keputusan-keputusan itu secara tiba-tiba. Jadi tidak sesuai dengan keputusan-keputusan bersama, tetapi secara tiba-tiba, karena tiba-tiba peluncuran atau tempat suatu perusahaan itu ingin dipindah. Jadi ini juga termasuk bisa mendapatkan dampak yang kurang baik terhadap suatu perusahaan itu, karena dia mengambil keputusan itu secara tiba-tiba, secara terburu-buru begitu. Kemudian ada pengevaluasian terhadap anggaran maupun standar. Maksudnya di sini dia mencari tahu anggaran-anggaran atau penyimpangan terhadap apa yang terjadi dari pengevaluasian ini anggaran maksudnya terhadap anggaran-anggaran maupun standar-standar. Jadi pengevaluasian terhadap anggaran maupun standar maksudnya jadi pengevaluasian terhadap anggaran maupun standar ini untuk mengetahui atau mengidentifikasi penyimpangan data, penyimpangan atau penyebab apa yang terjadi dari mungkin kinerjanya mungkin kurang sesuai terhadap anggaran maupun standar. Jadi dia perlu adanya evaluasi, jadi perlu mencari tahu, mengidentifikasi apakah anggaran yang dikeluarkan itu dapat mampu untuk mencapai standar maupun target. Kemudian yang terakhir ada perencanaan jangka panjang. Jadi perencanaan jangka panjang ini maksudnya dia bersifat jangka panjang. Jadi dia menetapkan tujuan dulu. Tujuan yang pertama dia menetapkan tujuan. Jadi dia memikirkan ini apakah target yang dia buat ini bisa bertahan selama beberapa tahun atau tidak. Jadi perencanaannya itu harus dia bersifat jangka panjang. Jadi bukan hanya selesai hari ini langsung selesai saya, tapi tidak. Dia harus untuk kepentingan di masa depan atau yang dapat berguna untuk masa-masa kedepannya. Jadi dia harus berjalan yang lama. Jadi perencanaan ini dibuat untuk merencanakan suatu target yang dimana itu dia harus bersifat lama. Jadi tidak hanya sebentar tetapi lama. Jadi peran akuntansi biaya sebagai pelaksana dan rencana anggaran operasi. Ini dari peran dari akuntansi biaya yang pertama. Nah, peran akuntansi biaya yang pertama maksudnya pelaksanaan dan rencana anggaran ini. Jadi dia melaksanakan atau membuat suatu produk, kemudian dia harus melaksanakan produk itu sesuai dengan rencana serta anggaran-anggaran yang dapat biaya-biaya yang harus dia keluarkan untuk kegiatan memproduksikan suatu barang tersebut. Kemudian yang kedua ada peran akuntansi biaya sebagai pengendalian. Nah, peran akuntansi biaya sebagai pengendalian ini maksudnya dia harus bisa mengetahui serta mengendalikan biaya-biaya seperti apakah yang harus dia keluarkan serta mengawasi di dalam suatu perusahaan itu. Lalu kemudian yang ketiga ada peran akuntansi biaya dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Jadi peran akuntansi biaya ini dia juga berperan di dalam dia melaporkan, dia membuat, habis itu dia melaporkan, mencatat serta membuat pembukuan berupa jurnal atau apapun itu kepada pihak eksternal, yang dimana pihak eksternal ini dapat memahami atau dapat dia membuat suatu laporan ini untuk
dipahami kepada pihak eksternal atau pihak luar, yang dimana pihak luar ini orang-orang yang sebagai pemakai atau pengguna dari biaya-biaya dari pelaporan terhadap biaya-biaya tersebut. Jadi biaya yang dikeluarkan itu seperti apa? Jadi dia harus melaporkan ini apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu. Jadi sesuai dengan apa yang dikeluarkan, apa yang biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat ada akuntansi biaya sebagai basis data biaya. Jadi akuntansi biaya ini dia harus sebagai basis data terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi dia sudah biaya-biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan basis data yang sudah terjadi. Kemudian terdapat karakteristik dari informasi akuntansi biaya. Nah, yang pertama ada relevan, yang kedua ada dapat diuji kebenarannya, kemudian yang ketiga ada tepat waktu, yang keempat ada mudah dipahami, yang kelima ada bersifat netral, yang keenam ada akurat, dan yang ketujuh ada objektif. Baik, yang pertama ada relevan. Nah, seperti yang kita tahu, relevan ini merupakan yang dimana informasi ini diberikan sesuai dengan topik atau masalah. Jadi relevan ini maksudnya informasi yang diberikan oleh akuntansi atau orang yang membuat suatu laporan ini harus sesuai dengan topik maupun masalah. Jadi masalah atau topik maupun masalah atau biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus sesuai. Tidak boleh salah atau melakukan kecurangan. Kebenarannya. Nah, dapat diuji kebenarannya ini maksudnya informasi ini dibuat itu harus dibuktikan apakah ini mencapai kebenaran atau melalui bukti-bukti yang tepat, yang mendukung. Jadi dapat diuji kebenarannya ini maksudnya informasi yang dibuat ini dapat dibuktikan apakah dia bersifat benar atau salah melalui bukti-bukti yang dapat mendukung. Jadi bukti-buktinya itu harus mendukung. Jadi tidak asal sembarangan berbicara, tetapi bisa diuji kebenarannya itu seperti apa melalui mungkin sumber-sumber atau apapun yang dia dapatkan. Kemudian dia harus menginterpretasikan di dalam suatu kebenaran, di dalam suatu laporan keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga ada tepat waktu. Nah, tepat waktu maksudnya dari tepat waktu ini informasi itu dibuat itu tidak cepat atau tidak terlalu lambat, tetapi di mana informasi ini disajikan secara tepat waktu. Jadi tidak cepat maupun lambat, tetapi tepat. Kemudian yang keempat ada mudah dipahami. Jadi informasi yang dibuat ini dapat dipahami oleh pihak-pihak yang pemakai atau pembaca. Jadi dia dibuat itu sesuai dengan sederhana. Jadi bukan hanya orang akuntansi atau orang yang membuat suatu laporan itu dia pahami, tetapi untuk pihak luar juga bisa dapat memahami informasi berupa laporan berupa keuangan. Terus yang kelima ada bersifat netral. Jadi maksudnya bersifat netral ini informasi yang disampaikan ini tidak bersifat memihak pihak lain, tetapi dia berusaha untuk netral. Jadi untuk semua pihak dapat menggunakan. Jadi tidak hanya satu sisi atau pihak-pihak tertentu saja, itu tidak, tetapi untuk semua. Terus yang keenam ada akurat. Nah, akurat ini maksudnya informasi yang dibuat ini harus benar dan sesuai fakta. Jadi dia harus akurat. Jadi harus benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi dia tidak melaporkan, misalkan dia tidak melaporkan informasi ini secara sembarangan, tetapi dia harus tahu ini apakah informasi yang dia laporkan ini benar atau salah, atau sesuai fakta kenyataan atau tidak. Kemudian yang ketujuh ada objektif. Objektif ini maksudnya informasi ini harus dibuat sesuai dengan tujuan yang dimana berdasarkan fakta serta data yang ada. Jadi berdasarkan fakta serta data yang ada ini, jadi dia tidak berpihak kepada pihak-pihak lain atau pihak yang hanya berkepentingan di dalam suatu perusahaan itu, tetapi tidak, dia mencapai suatu tujuan serta berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi dia membuat suatu informasi akuntansi itu dengan sesuai dengan kesepakatan yang
Nah, kemudian yang kelima ada akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Nah, di dalam akuntansi biaya sebagai sistem informasi ini terdapat input. Input ini merupakan data transaksi, data-data yang berisi tentang informasi dari transaksi-transaksi. Terus ada output. Output ini dia menjelaskan tentang informasi dari biaya. Jadi kemudian proses. Nah, proses ini yang pertama ada proses dari input dan output. Yang pertama ada penentuan terhadap biaya. Nah, penentuan terhadap biaya ini maksudnya dia perlu mengetahui dulu sebelum dia meluncurkan suatu produksi, sudah pasti dia harus menghitung dulu biaya-biaya apa untuk dia membuat suatu produksi ini supaya produksi ini menjadi barang jadi. Jadi dia harus menentukan harga dari biaya-biaya yang harus dia keluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang berupa barang jadi. Nah, jadi biaya-biaya ini dia buat untuk mencapai suatu kegiatan yang akan dia lakukan. Jadi penentuan terhadap biaya ini sangat penting untuk mencapai suatu keuntungan. Kemudian yang kedua ada pencatatan dan penggolongan biaya. Nah, maksudnya pencatatan dan penggolongan biaya ini dia mencatat serta dia menggolongkan biaya-biaya. Jadi pertama pencatatan ini dia buat suatu list daftar pengeluaran seperti apa yang dia buat, terus dia menggolongkan biaya-biaya ini seperti mungkin ada biaya-biaya administrasi, biaya pokok atau biaya-biaya apa yang dia harus ini. Jadi dia pisahkan ini penggolongan biaya seperti apa yang harus dia keluarkan. Jadi dia membuat suatu list dulu pertama, ini biaya begini. Ya, jadi habis itu dia menggolongkan atau dia mengelompokkan biaya-biaya ini agar nantinya dia tidak susah untuk mengeluarkan biaya untuk menghasilkan suatu produk yang akan dia buat. Terus yang ketiga ada analisis biaya. Jadi yang analisis biaya ini maksudnya dia harus mengetahui, memahami bagaimana struktur biaya-biaya perusahaan itu, serta bagian-bagian apa saja yang dapat membuat perusahaan itu mengalami keborosan. Nah, jadi tadi makanya dia perlu adanya laporan laba rugi yang dimana untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang menjadi boros di dalam pengeluaran suatu biaya ini. Jadi dia perlu adanya analisis. Jadi dia harus memahami dulu struktur biayanya ini seperti apa yang akan dia keluarkan. Jadi dia perlu adanya analisis. Kemudian terakhir ada pelaporan biaya. Jadi pelaporan biaya ini maksudnya informasi yang dia buat ini, kan dia sudah membuat suatu laporan akuntansi. Terus dia menyampaikan informasi ini sesuai dengan biaya-biaya yang telah terjadi atau yang telah dia keluarkan atau yang telah perusahaan keluarkan untuk membiayai suatu produk yang akan dibuat. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Nah, yang pertama ada faktor internal. Kita bahas dulu yang dari faktor internal. Jadi, yang pertama ini ada sistem informasi ini harus mencerminkan pembagian otoritas. Jadi, sistem informasi ini harus dibagi. Bagaimana mungkin pihak-pihak di dalam suatu perusahaan itu harus ada yang mencatat, mungkin ada yang membuat suatu laporan. Jadi dia harus membagi nih tugas-tugas seperti apa yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan itu supaya perusahaan itu dapat berkembang begitu. Memfasilitasi identifikasi segera terhadap aktivitas-aktivitas yang memerlukan perhatian. Jadi maksudnya ini memfasilitasi identifikasi terhadap aktivitas yang memerlukan perhatian, yang dimana dia harus membuat proses dan dia menemukan apakah dari proses-proses yang dia buat ini dia harus mengambil tindakan atau pekerjaan yang penting yang dimana dapat berisiko atau tidak normal. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada memberikan informasi kepada manajemen mengenai kesesuaian bagi kegunaan dan keterbatasan informasi.
Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu pembukuan dan pelaporan dipengaruhi oleh profesi akuntansi dan hukum serta sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi pembukuan, pencatatan atau pembukuan ini, buku ini atau pelaporan dari pencatatan dari pembukuan yang sudah dibuat ini, kemudian dia laporkan ini sesuai dengan apa profesinya akuntansi. Jadi dia ini yang membuat pembukuan ini, kemudian dia melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak eksternal sesuai dengan hukum serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan perpajakan. Jadi misalkan dia mengeluarkan surat untuk seseorang ini untuk membayar suatu pajak atau memberikan atau mengeluarkan suatu biaya untuk membayar suatu produksi. Jadi misalkan dia meminjam di bank, jadi yang profesi seorang akuntansi ini harus dia membuat suatu pembukuan yang lengkap dan sesuai dengan peraturan-peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari saya, terima kasih.